Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meninjau operasi pasar murah minyak goreng di Pasar Tangguh Buntung. Info Baku Humas Diskominfo Kota Palembang hadir untuk menyebar informasi terkait agenda seputar pemerintah Kota Palembang, edisi Rabu 2 Maret 2022. Inilah Info Baku Humas selengkapnya. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengunjungi beberapa warga sakit di Jalan Tua Patinaya, Rusun Blok 16, Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang mengunjungi 3 orang warga sakit di Rusun Blok 16. Dari 3 orang yang sakit, 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Bari dan yang 1 memilih berobat jalan. Ini saya ada di Bukit Kecil di Rumah Susun, mengunjungi beberapa warga. Kebetulan dalam satu blok ini ada 3 orang yang sakit. Dari 3 orang itu 2 orang TB dan juga komplikasi penyakit yang lain, 1 katarak. Semuanya rencananya kita bawa ke Rumah Sakit Bari. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melepas pemberangkatan truk kebaikan bersama rumah zakat di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Wali Kota Palembang melepas keberangkatan truk kebaikan rumah zakat Palembang bermuatan bahan pokok sembako untuk korban gempa bumi di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang digagas Rumah Zakat Palembang ini total senilai 70 juta rupiah, berisi sembako, popok bayi, selimut, dan terpal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dan lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Rumah Zakat Sumatera Kota Palembang. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Beralih ke info utama hari ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meninjau operasi pasar murah minyak goreng di Pasar Tangguh Buntung. Fitriyanti Agustinda akan melakukan inspeksi mendadak bersama dinas terkait di beberapa toko dan retail besar jika minyak goreng masih sulit didapatkan. Pasalnya, minyak goreng kemasan masih terbilang langka dan harganya masih enggan turun. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang terus melakukan operasi pasar minyak goreng murah. Operasi pasar murah ini bertujuan untuk membantu warga yang saat ini kesulitan mendapatkan minyak goreng, baik di warung dan di minimarket. Kita berharap masyarakat tidak usah menimbun atau membeli berlebih-lebihan, karena nantinya seluruh pasar modern, pasar tradisional itu menjual satu harga, yaitu 13.500 atau sekitar 14.000. Pelaksana tugas Asisten 1 Kota Palembang Yanuarpan memimpin rapat pembahasan permohonan pemanfaatan Taman Kelengkeng oleh PKL jenis permainan anak-anak. Nur Faniani memimpin rapat pembahasan permohonan pemanfaatan tanam kelengkeng oleh pedagang kaki 5 jenis permainan anak-anak berlokasi di Kecamatan Sukarami. Dalam rapat ini dihadiri beberapa organisasi perangkat daerah terkait yang membahas solusi dari permasalahan pedagang kaki 5 jenis permainan anak-anak yang sudah 2 bulan beroperasi di Taman Kelengkeng, di mana kehadiran pedagang kaki 5 ini dapat merusak dan merubah fungsi tanaman tersebut. Jadi kita kaji masing-masing, baik dari camat, dari Pol PP, dari Perkimtan, bagaimana sebenarnya. Karena jangan sampai nanti mengganggu fungsi daripada taman itu sendiri, bukan mengganggu. Kalau ada aktivitas yang berlebihan di situ kan bisa buat stres tanaman itu, sehingga akan ujung-ujungnya taman itu tidak indah lagi. Nah, itu lagi dibahas di bagaimana sisinya. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengunjungi warga sakit atas nama Maila di Jalan Swakarsa Lorong Gapura, Kelurahan Kemang Agung, Kota Palembang. Untuk membantu Maila, bayi berusia 2 bulan di Jalan Swakarsa Lorong Gapura, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meminta agar dibawa ke Rumah Sakit Bari untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan operasi bibir sumbing dengan menggunakan kartu Indonesia Sehat. Di Kecamatan Kertapati mengunjungi salah satu warga yang memiliki balita, memang usianya baru sekian bulan, tapi memang ada cacat ya, jadi bibir sumbing. Nah, hari ini kita bawa, memang karena mengingat usianya masih sangat muda, baru mungkin 1 bulan atau 2 bulan, sehingga belum bisa dilaksanakan operasi. Tapi karena belum pernah sama sekali dicek kesehatannya, maka kami bawa ke Rumah Sakit Bari.
Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menerima audiensi Bank BJB, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terkait penawaran indikatif pinjaman daerah pemerintah Kota Palembang. BJB siap dukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui BJB Infrastruktur Daerah atau BJB Indah, pemerintah Kota Palembang menerima dukungan terhadap setiap upaya dalam pembangunan infrastruktur Kota Palembang. Melalui dana pinjaman yang dapat diberikan oleh Bank BJB, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau infrastruktur bangunan gedung di Jalan Letnan Hadin, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Ada di Kecamatan IT 1, dapat laporan dari warga terkait ada pembangunan lahan yang memang mendapat gelombang protes dari warga karena cara mereka membangun itu sepertinya sembrono. Ada beberapa material bekas bangunan yang jatuh di rumah warga dan yang bersangkutan memang tidak hadir untuk meminta maaf dan menjanjikan untuk memperbaiki dan sebagainya. Kalau berdasarkan izin tadi sudah dapat informasi, memang izinnya sudah ada, memang peruntukannya untuk rumah kos-kosan, tapi secara detail, secara teknis bisa ditanyakan dari pihak PU lah. Intinya saya hanya mewakili warga untuk supaya memohon kepada pemilik bangunan harus tahulah tata cara pembangunan yang benar ya, sopan santun. Setidaknya minta izin dulu dari warga kalau memang lahan warga itu mau dipakai untuk mendirikan bangunan atau striker dan sebagainya. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menerima audiensi panitia pelaksana latihan kepemimpinan siswa angkatan 21 sekota Palembang di rumah dinas Wali Kota Palembang. Dukungan penuh langsung dari Wali Kota Palembang. Dengan ditandatanganinya proposal kegiatan Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa atau IKLKS, kegiatan latihan kepemimpinan siswa angkatan ke-21 sekota Palembang ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau infrastruktur bangunan yang tertimpa pohon di Jalan Bangau nomor 8 Komplek PCK, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Pohon yang berusia lebih dari 40 tahun di Jalan Bangau tumbang karena hujan angin dan badai yang terjadi pada Senin dini hari kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Fitrianti Agustinda menginstruksikan Dinas PUPR dan dinas terkait serta pihak kecamatan untuk membantu membersihkan sisa-sisa pohon. Demikian info Baku Humas hari ini. Saya Elisa Riani, Baku Humas Diskominfo Kota Palembang. Mari terus jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.